Halo pemirsa, kembali bersama JG News dalam info 10 menit. Kali ini beritanya yaitu masalah palsu memasu. Ini fakta baru petani Indonesia, petani cabai Indonesia itu ada yang pinter, tapi pinter palsu. Gimana ini? Jadi ciptaan Tuhan itu udah dipalsu. Palsu lombok putih dipalsu menjadi lombok merah dengan harga jual yang bisa lebih tinggi maksudnya. Tapi katanya ini awalnya cuma iseng-iseng terus mungkin keterusan. Dan ini yang berbahaya yaitu yang dipakai palsu itu, yang dipakai ngecat lombok itu adalah cat tembok, cat semprot. Itu pemirsa yang bikin bikin bahaya. Saya bacakan beritanya yaitu dari kompas.com. Fakta baru petani palsukan cabai rawit merah dengan cat semprot. Berawal dari iseng, terancam 15 tahun penjara. Nah, tahu rasa kalau sudah gitu ya. Makanya jangan coba-coba. Kalau memang tidak diperuntukkan untuk manusia itu jangan. Pokoknya yang menyalahi aturan hukum janganlah ya. Seorang petani di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah berinisial BN 35 tahun, warga Desa Nampirjo, Kecamatan Temanggung, nekat memasukkan cabai rawit merah dengan cat semprot. Hal ini dilakukan karena tergiur dengan harga jual cabai merah yang lebih tinggi daripada cabai hijau, cabai rawit hijau. Jadi harganya itu kalau merah itu lebih mahal daripada cabai hijau. Makanya tergiur dan tercetuslah ide untuk memalsukan, mengecat. Itu cacatannya Tuhan aja udah dipalsu. Ada sekarang tuh ada ya, lombok sudah palsu, kemarin beras palsu, cinta palsu, istri palsu. Itu yang kontrak kawin kontrak itu kan suami istri palsu tuh ya, nggak sah, itu namanya palsu. Nah, sekarang ini lombok aja dipalsukan. Ntar lagi apa yang dipalsukan ya, orang itu sudah dipalsukan loh, orang. Kepada polisi, BN berdalih awalnya hanya iseng melakukan perbuatannya. Ia juga mengaku baru pertama kali melakukan aksi tersebut. Jadi awalnya iseng dan ngakunya sih masih pertama kali. Biasanya sih kalau sudah ketahuan itu sudah berkali-kali ya. Sudah berkali-kali, ntar kalau sudah ketangkep nyebut-nyebut nama Tuhan, demi Allah, demi kayak gitu loh ya. Jangan pernah melakukan hal-hal yang melawan hukum pokoknya ya, dan merugikan masyarakat umum loh, ini bahaya juga. Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang dilakukan polisi, motif pelaku melakukan perbuatan adalah ekonomi. Ya, perbuatan ini dilakukan karena terdesak ekonomi. Nah, cabenya murah, ngelihat mungkin ada cabai merah punya tetangga yang harganya lebih wah, dia tergiur. Pertama yaitu mengaku hanya iseng berhadiah. BN mengaku perbuatannya yang dilakukan karena iseng, karena harga cabai rawit hijau harganya cuma 20.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah harganya 45.000 per kilogram. Oh, jadinya ya tergiur. Bagaimana caranya mendapatkan seperti itu? Tak hanya itu, pelaku juga mengakui perbuatannya dilakukan tersebut baru pertama kali. Benarkah hanya dia dan Tuhan, atau mungkin nanti polisi yang membuktikannya ya? Yang tahu hanya itu 3, dia sendiri, Tuhan, polisi. Saya baru sekali melakukan ini, menyemprot cabai 5 kg. Kalau sawah saya itu 1 kesuk atau setengah hektar, biasanya dapat panen 1 kintal, tapi yang disemprot cuma 5-6 kg. Lalu saya jual ke pengepul, kata BN saat dihadirkan di Mapolres Temanggung Kamis 31 Desember 2020. Jadi tahun 2020 ini untuk penutupan tahun 2020 itu penuh misteri ya. Semua kejadian banyak orang-orang disuruh berubah macam-macam, maksudnya berubah cara hidupnya, pola makan, cara kerja, sembarang, semuanya ya. Dan apa-apa yang tidak terlihat, yang tadinya terlihat baik akhirnya terlihat tidak baik, itu banyak kejadian di bulan Desember atau akhir di tahun 2020 ini.
Sekarang sudah Januari 2021. Masalah ekonomi ya. Katanya kata Kapolres Temanggung AKBP Beni Setyowadi mengatakan, dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan, pihaknya kepada pelaku motif sementara adalah ekonomi. Ya, mungkin memang tahun 2020 ya semuanya merasakan masalah ekonomi. Saya sendiri aja merasakan loh, saya juga. Aduh, pusing. Sementara ini motif pelaku adalah ekonomi sebab cabai warna merah harganya lebih mahal. Ini masih penyelidikan awal. Dan pelaku baru kita amankan dan masih akan kita dalami. Dari hasil pemeriksaan, cabai rawit yang disemprot cat merah oleh pelaku sudah beredar di Pasar Wage, Pasar Sukoraja, dan Pasar Cermai Kabupaten Banyumas. Tak hanya itu, cabai juga sudah masuk ke pengepul di Dusun Dukuh, Desa Mudal, Kecamatan Temanggung, dan pengepul di Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, Kabupaten Banyumas. Dari pengepul inilah dugaannya cabai tersebut kemudian beredar hingga wilayah Banyumas. Kata Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Nimade Srinitri. Itu ungkapnya Kasat Reskrim Polres Temanggung. Jadi untuk pemalsuan lombok ini dia bisa terjerat dengan hukuman paling lama yaitu 15 tahun, bro. 15 tahun, bro. Gisel berapa? Gisel 12 tahun. Kok malah banyak ini ya? Banyak yang malsu lombok ya, banyak malsu lombok kena 15 tahun, sedangkan untuk Gisel aksi pornografinya cuma 12 tahun. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Beri mengatakan atas perbuatan BN dijerat pasal berlapis dan terancam 15 tahun penjara. Loh, 15 tahun penjara itu lama loh, bro. Setahun sebulan aja lama di dalam itu. Jangan coba-coba ya, di dalam itu ndak enak. Ya, dijelaskan Beri, pelaku dijerat 3 pasal, yakni pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Oh, berlapis-lapis, bro. Berlapis-lapis. Atau pasal 204 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Atau pasal 383 angka 2 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan. Kata Beri melalui pesan singkat Kamis kemarin. Kalau kena 15 tahun ya kasihan banget toh, bro. Coba-coba itu ya, coba-coba akhirnya tercoba. Merasakan hasilnya dan akhirnya tergiur dengan hasil yang luar biasa. Alasan terdesak ekonomi, wes. Makanya ya, jalanilah apa adanya. Jangan pernah melakukan pekerjaan yang melawan hukum. Sumber dari kompas.com ya. Jadi lombok saja dipalsu, beras dipalsu, telur palsu. Apa yang nggak dipalsukan? Ada nggak? Semuanya dipalsukan loh. Lombok dicat dengan cat tembok, disemprot pilok mungkin ya. Terus telur palsu. Terus apa itu? Beras, cinta manusia. Semuanya palsu ya. Cinta palsu kan ngerti dewe, cinta palsu itu yang pakai uang itu namanya cinta palsu. Siapa yang sering terkena cinta palsu? Hati-hati. Demikian informasi tentang lombok palsu dari Temanggung yang dilakukan oleh petani berinisial BN 35 tahun. Semoga ini jadi kasus yang terakhir, pertama dan terakhir, tidak ada lagi lainnya ya. Kasihan masyarakat Indonesia ini makan apa-apa palsu akan menjadikan sumber penyakit, akan rugi sendiri ya, semuanya akan rugi sendiri. Demikian info 10 menit dari JT News, sampai jumpa.